semester 3 tahun akademik 2024-2025. Teman-teman yang saya hormati, perkenalkan saya Edi Setiawan, diamanati untuk mengampu mata kuliah usul fikih. Insya Allah selama 14 kali pertemuan kita akan melakukan diskusi, sharing pengetahuan terkait usul fikih ini. Nah, teman-teman yang saya hormati, sebelum acara kita mulai lebih jauh, mari kita buka kuliah perdana ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Kita mulai dengan kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini nanti akan menjadi pedoman teman-teman semua dalam mengikuti mata kuliah usul fikih di semester 3 ini. Ini akan menjadi acuan kita, sehingga nanti saling mengingatkan, barangkali saya lupa ya, tolong diingatkan, barangkali keluar dari kontrak kuliah yang akan kita sepakati pada siang hari ini. Baik, mohon izin teman-teman semua, kita mulai kontrak kuliah kita. Di sini tercatat ketua kelas atau wakil kelas Bapak Muhammad Soim ya. Nanti ini yang akan banyak komunikasi dengan saya terkait barangkali teman-teman mahasiswa mau izin atau ada kebutuhan tertentu, nanti bisa izin ke Pak Muhammad Soim ya. Nanti Pak Muhammad Soim melaporkan ke saya. Baik, kita mulai kontrak kita dengan deskripsi mata kuliah bahwa usul fikih di semester 3 ini nanti kita akan belajar bersama terkait sumber-sumber hukum dalam Islam, baik yang disepakati, muttafaq, atau yang diperselisihkan di kalangan ulama, mukhtalaf. Nanti kita akan membahas sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif, antara lain Al-Quran, hadis, kemudian ijma, qiyas. Ini adalah sumber hukum yang di kalangan Sunni disepakati. Kemudian ada juga nanti beberapa sumber hukum yang diperselisihkan di kalangan para ulama, seperti istihsan, masalah mursalah, ada uruf, ada istishab, syar'uman qoblana, qaulu sahabi, sadu zaroi, dan fathul zaroi. Inilah kira-kira gambaran materi yang akan kita pelajari dalam 14 kali pertemuan. Kemudian terkait capaian pembelajaran dalam MK Usul Fikih ini, yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliah pertama adalah mahasiswa mampu menguasai dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki guna memahami sumber-sumber pelajaran usul fikih yang komprehensif. CPM kedua, mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan pengetahuan usul fikih sebagai bekal meningkatkan kompetensi sebagai calon tenaga pendidik yang profesional. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan dan menerapkan pengetahuan usul fikih dalam praksis pendidikan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan usul fikih dalam realitas kehidupan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan usul fikih dalam studi Islam. Berikutnya terkait literatur, materi bacaan atau sumber-sumber belajar yang dibutuhkan dalam usul fikih. Ini yang ada dalam kontrak maupun yang ada di RPS. Ini adalah sebagian kecil
dan ini tidak menjadi batasan, silakan teman-teman bisa mencari dari sumber-sumber yang lain. Ini hanya sebagai acuan saja. Banyak juga yang sudah berbahasa Indonesia, ya. Tapi lepas dari materi bahasan ini, nanti sudah saya siapkan pada tiap kali pertemuan, itu sudah ada materi ajar yang nanti bisa dipelajari ya. Kemudian nanti juga ada soal-soal latihan via aplikasi Damel yang kemarin teman-teman sudah dibekali oleh PT IPD. Baik, berikutnya ada dalam kontrak ini 4 tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Tugas pertama adalah memahami modul ajar. Nanti ada modul ajar sejumlah 11 ya, 11 materi dalam modul ajar. Karena 14 pertemuan itu dipotong pertama kontrak kuliah, kemudian RPS, kemudian ada UTS dan UAS. Jadi tinggal 11 ya materi nanti yang akan kita diskusikan bersama. Tugas yang kedua, nanti dari modul ajar ini 11 materi oleh Kosma Pak Muhammad Soim nanti dibagi sejumlah mahasiswa. Nanti satu kelompok berapa orang bertugas mempresentasikan modul ajar yang sudah disediakan di aplikasi Damel. Berikutnya, tugas yang ketiga adalah mengerjakan tugas kuliah. Nah, tugas kuliah itu nanti biasanya di Damel itu setelah materi ajar, kemudian ada tugas kuliah. Berikutnya nanti yang terakhir ada ujian kelas. Ujian kelas yang dimaksud adalah UTS dan UAS. UTS nanti pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-14. Adapun kriteria penilaian, saya kira nanti bisa dibaca sendiri. Yang perlu diperhatikan dalam kriteria penilaian adalah beberapa catatan. Yang pertama terkait nilai D dan E itu nanti dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah usul fikih ini. Kemudian bagi mereka yang tidak mengikuti ujian semester tanpa pemberitahuan secara tertulis diberikan nilai E. Jadi nanti jika pada pelaksanaan ujian-ujian ya UTS maupun UAS Bapak dan Ibu ada hal-hal yang mengganggu aktivitas, misal sakit ya, atau ada keluarga meninggal, itu nanti bisa disampaikan ke Kosma ya, perwakilan kelasnya, Mas Muhammad Soim, sehingga nanti bisa ada kebijakan. Yang terakhir, mahasiswa dengan kehadiran kurang dari 75% diberikan nilai E. Jadi syarat mengikuti UAS itu minimal kehadiran 75%. Nah, berikut kriteria penilaian dan bobot skornya. Partisipasi aktif dalam perkuliahan itu 25% ya. Ini paling tinggi. Jadi kehadiran Bapak dan Ibu dalam perkuliahan baik itu dalam moda daring atau asinkronus maupun dalam moda luring ya, sinkronus. Jadi sinkronus nanti kita pakai Google Meet seperti hari ini. Kalau asinkronus nanti via Damel ya. Itu. Nah, keaktifan Bapak dan Ibu dalam diskusi itu kami nilai 25%. Keaktifan Bapak dan Ibu. Ya, baik pemakalah yang presentasi atau dalam satu kelompok, kemudian yang ditugaskan sebagai moderator, kemudian para peserta diskusi ada yang bertanya, ada yang
menjawab, ada yang menyanggah, itu semua ada nilainya, 25%. Tugas terstruktur teman-teman tinggal merangkum dari modul ajar yang sudah kami siapkan pada tiap kali pertemuan. Atau boleh juga menggunakan sumber belajar yang lain. Nggak apa-apa, nggak terpaku dengan modul ajar. Yang penting adalah bahwa materinya itu sama ya, tidak boleh keluar dari materi yang sudah ditentukan dalam RPS. Jadi boleh merangkum boleh, atau mau bikin makalah dari berbagai sumber juga boleh. Itu kita hargai 15%. Kemudian tugas kuliah itu tadi ketika kita sudah memahami modul ajar, nanti kemudian dilanjutkan ada tugas kuliah. Nah, tugas kuliah ini saya setting durasinya selama 1 minggu. Sehingga teman-teman semua maksimal pengumpulan itu di hari ke-7 jam 00 gitu ya. Kemudian berikutnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu bobotnya masing-masing 20%. Saya mohon kriteria penilaian dan persentasenya ini bisa nanti dipedomani dengan baik. Nah, berikut rencana pembelajaran. Semoga Bapak dan Ibu sudah mengakses Gamel, RPS sudah kami upload di sana. Semoga sudah di print out ya, atau kalau enggak ya sudah di download gitu, sebagai pedoman untuk pembelajaran selama 1 semester. Kita posisi berada pada pertemuan pertama, yaitu terkait RPS ya. RPS ini sudah tercover dalam kontrak kuliah ya, poin-poinnya. Kemudian sistem perkuliahan PJJ, ini yang sedang kita bahas, tadi mulai sistem penilaian, kemudian tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan, kemudian kontrak belajar. Bahan kajian atau sumbernya adalah RPS dan kontrak belajar. Kemudian pertemuan kedua, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Nah, terkait sumber, silakan bisa dikondisikan ya, nggak harus yang tertera di sini. Saya kira banyak PDF, e-book, atau berbagai makalah ya, karya ilmiah, baik yang bersumber dari repositori misalnya, kemudian dari jurnal-jurnal, dari Google Scholar. Saya kira itu bisa juga menjadi sumber kajian. Kemudian pertemuan ketiga adalah hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Yang keempat ijma, kemudian yang kelima ada qiyas, yang keenam istihsan, yang ketujuh masalah mursalah, 8 nanti ada UTS, 9 kita akan membahas tentang huruf, 10 tentang istishab, 11 sar'uman qoblana, 12 qaulus sahabi, dan 13 satu dzaroi. Di akhir perkuliahan ini akan ditutup dengan ujian akhir semester. Inilah materi-materi yang nanti saya mohon bantuan kepada Mas Muhammad Soim untuk membagi 11 materi ini kepada teman-teman di kelas B2 ya, B1. Baik. Berikutnya, tata tertib perkuliahan. Meskipun ini modanya adalah moda daring dan luring ya, ada tata tertib yang harus dipenuhi oleh mahasiswa karena terkait memang
persoalan menuntut ilmu itu ada etika ya, ada akhlak yang harus menjadi hiasan bagi para penuntut ilmu. Yang pertama dari sisi pakaian, pakaian yang sopan, kemudian menyalakan kamera dalam kondisi tertentu, misalnya jaringan agak lemot jika kamera dinyalakan, tidak apa-apa. Seperti yang saya lakukan hari ini karena kondisi jaringan lagi agak kurang bersahabat, maka kamera tidak saya hidupkan. Ya. Tapi jika memang kondisinya memungkinkan untuk kamera menyala, memungkinkan untuk maknanya sinyalnya kuat, kemudian kuota juga masih meyakinkan untuk sampai akhir perkuliahan di tiap pertemuan, sebaiknya nyalakan kamera. Kemudian berikutnya, kondisi tempat mohon yang baik ya, karena ini menurut ilmu itu adalah sesuatu yang mulia, maka kiranya tempatnya juga harus tempat yang baik dan mulia. Jika dalam kondisi tertentu, Bapak dan Ibu misalnya ada tugas ya, ada rapat, ada apa, tinggal kabari saja ketua kelasnya atau kosmanya, mohon izin turut menyimak, belum bisa mengikuti diskusi secara aktif misalnya ya. Nah, syukur bisa kadang disambi begitu ya. Itu akan lebih baik. Atau mungkin dalam posisi tertentu yang tidak mungkin untuk kita aktif ya, ya minimal kita hadir ya, menyimak semampunya, itu sudah cukup baik. Yang keempat, bagi mahasiswi ketika dalam moda moda daring atau dalam kondisi kuliah yang sinkronus, dalam hal ini saya menggunakan Google Meet karena lebih irit kuota ya ketimbang Zoom ya. Meskipun ada orang-orang tertentu yang kadang kurang familiar dengan Google Meet, terutama ketika share screen, itu memang agak ribet, tidak sefamiliar penggunaannya dalam Zoom. Tapi ini saya pilih karena memang dari sisi kuota jauh lebih irit ketimbang Zoom. Mohon kiranya ya bukan mohon ya, wajib menggunakan pakaian yang menutup aurat ya, menggunakan jilbab ya, kemudian jangan sampai mengenakan pakaian ketat atau menggunakan make up yang berlebih. Itu tata tertib dari sisi pakaian. Kemudian perlu di underline ya, yang poin B ini, bahwa rekap kehadiran mahasiswa itu berdasarkan keikutsertaan dalam diskusi via aplikasi Damel. Kalau online, nanti otomatis begitu saya close Google Meet, itu nanti otomatis merekap kondisi Bapak Ibu, teman-teman semua masuk jam berapa, keluar jam berapa kali mondar-mandir dalam sistem Google Meet, itu nanti saya punya alat untuk record itu. Sehingga kalau dalam mode sinkronus atau daring, itu bisa kami deteksi pakai sistem. Nah, ketika menggunakan aplikasi Damel diskusi, maka pantauan saya hanya melalui keaktifan Bapak dan Ibu dalam diskusi. Jadi yang tidak ikut diskusi itu tidak hadir dalam diskusi, itu dianggap tidak hadir, tidak kerekap oleh sistem. Yang poin B ini mohon diingat-ingat betul, karena saya tidak mau nanti jika di akhir perkuliahan ada perdebatan yang tidak produktif ya. Saya kawal, sudah saya masukkan dalam
kontrak bahwa keikutsertaan dalam diskusi via aplikasi itu menjadi rekap kehadiran teman-teman semua. Poin C, toleransi keterlambatan paling lama 10 menit, lewat dari itu dianggap tidak hadir. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ini adalah aturan normatif ya. Aturan normatif. Tapi nanti di lapangan ya, itu akan berpengaruh sekali pada penilaian keaktifan yang 25% itu. Jadi Bapak dan Ibu, silakan tetap masuk saja meskipun lewat 10 menit ya. Tapi nanti ya, kehadiran itu akan diukur pakai sistem Bapak dan Ibu dalam waktu jam 13 sampai 14.20 itu hadir, durasinya berapa, masuknya jam berapa, kemudian keluarnya jam berapa, itu nanti ada reward ya, ada penilaian di sana gitu. Jadi 10 menit ini kalau bisa betul-betul dipatuhi, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang insidental ya, atau kejadian-kejadian yang di luar kekuasaan kita, ya silakan izin ke ketua kelas, misalnya kondisi servernya drop, kemudian sinyalnya ngedrop gitu ya, itu bisa berkabar. Sehingga kalau nanti terlambat, itu nanti ada bisa dikeluarkan kebijakan khusus begitu. Berikutnya, ini saya kira masih nyambung dengan D ya, tidak usah saya bahas. Yang kelima, yang E, selama pembelajaran ya, ujian berlangsung, gadget harap di silent, ya, kecuali ada pemberitahuan atau kasus khusus. Karena biasanya kalau yang menggunakan laptop kemudian gadget itu sering bertabrakan ya, bertabrakan, kadang bisa ada telepon itu masuk ke sistem Google Meet gitu. Baik, kemudian pengumpulan tugas ini juga tolong diperhatikan baik-baik. Pengumpulan tugas yang terlambat paling lama 1 minggu dari waktu yang dijadwalkan, skornya hanya 50%. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jangan sampai lebih dari 1 minggu. Nah, jadi terlambat, keterlambatan itu mengakibatkan apa? Konsekuensi dalam prosentase penilaian. Keterlambatan tugas lebih dari 1 minggu diberi skor 0 atau tidak dinilai. Misalnya mengumpulkan di hari ke-8, itu maka dianggap tidak mengerjakan. Perhatikan juga ya, ketika Bapak dan Ibu mengerjakan tugas, jangan sampai copy paste, copy paste, atau melakukan plagiarisme. Ya. Ambang batas maksimal plagiarisme itu tidak boleh lebih dari 30%. Nanti ada alat, salah satu alatnya ya, yang kita punya adalah menggunakan Turnitin ya, untuk cek similarity sebesar apa plagiarisme yang dilakukan oleh Mr. X misalnya di tugas tertentu. Baik yang I, pelaksanaan ujian dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik. Tadi pertemuan ke-8, ke-14 gitu ya. Kecuali ada kasus tertentu, misalnya ya, kadang tanpa diduga server itu drop ya, atau misalnya jaringan yang menggunakan IndiHome ada perbaikan misalnya, itu nanti masuk dalam kasus khusus dan akan disepakati bersama. Kalau diundur ya kapan diundur. Termasuk mati listrik kadang juga berpengaruh karena
energi saver dari UPS itu paling kekuatannya sekitar setengah jam aja sudah, setengah jam sudah bagus ya. Biasanya langsung mati dan mengakibatkan sinyal internet itu tidak, bahkan sering mati. Baik, yang poin J, ya, mohon kiranya yang jujur ya, jika terindikasi nanti ada curang, nyontek, atau ada kesamaan jawaban satu teman dengan teman yang lain, itu maka akan diberi nilai 0. Tidak ada ujian susulan kecuali kasus khusus, seperti orang tua meninggal, ya, disebutkan dengan surat kematian, tugas dari perguruan tinggi, atau tugas dari sekolah. Ya. Kalau dari perguruan tinggi, ya surat tugasnya paling rendah ketua jurusan. Kalau dari sekolah, maka paling rendah adalah wakil kepala. Ya, baik. Berikutnya, misalnya sakit keras ya, yang di sini dicontohkan yang harus diopnam, atau sakit keras kita tafsirkan saja sakit keras yang tidak memungkinkan ya, si sakit itu menggunakan alat komunikasi ya, seperti laptop ya untuk berkomunikasi lewat gimmick, atau gawai ya gadget untuk melakukan diskusi misalnya ya. Ini nanti bisa izin ke ketua kelas ya. Dan jika ada ujian susulan ini ya maksimal ya sebelum penutupan remedialnya itu, atau bukan remedial berarti ya, penjadwalan ulang itu sebelum penginputan nilai H-1. Nah, demikian teman-teman semua, kontrak kerja atau kontrak kuliah atau kontrak belajar yang akan kita sepakati pada hari ini. Nanti mohon Mas Muhammad ya, itu mewakili teman-teman semua ditandatangani, kemudian dikirim via nomor saya yang ada di deskripsi kontrak kuliah di atas. Ini nomor kontak saya ya, karena ini akan menjadi dokumen perjanjian di antara kita ya. Baik, begitu pemaparan dari saya terkait kontrak kuliah dalam mata kuliah usul fikih semester 3. Silahkan teman-teman barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan. Apa sudah jelas semua? Ini sudah mulai pada live meeting, ini aneh, padahal kuliah masih berjalan. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Apa sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, kita tutup perkuliahan hari ini. Nanti mohon Mas Muhammad Soim ya, untuk membagi tugas pada teman-teman ini. Karena minggu depan itu harus sudah mulai pertemuan pertama. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan, langsung bisa buka mic-nya ya, dan bisa langsung menyampaikan apa yang perlu didiskusikan.
Ini Mas Soimnya ada nggak ini? Oh, Saim ini ada ya? Baik, baik dokter. Ada. Baik. Assalamualaikum. Apa ini sudah jelas semua Mas Soim? Insya Allah sudah jelas Pak. Insya Allah Pak Dokter. Baik. Kalau sudah jelas, bisa kita tutup ya. Nanti mohon dibantu Mas Soim untuk 11 materi itu dibagi rata ke teman-teman. Kelas ini jumlahnya ada berapa Mas Soim? Kalau kelas yang B2 tadi itu jumlahnya 40. Atau kalau di kelas ini jumlahnya ada berapa? Ada datanya nggak Mas Soim? Data Sekitar kelasnya? 37 atau 38 dokter. Oh, sekitar itu ya. Baik, berarti tidak jauh dengan kelas yang B2 ya. Ya, yang membedakan mungkin di kami ada mahasiswa yang reguler, yang non-minha. Oh, oke. Baik. Gimana Mas Soim ini teman-temannya apa sudah jelas semua? Kalau sudah kita tutup. Barangkali ada aktivitas lain. Nanti RPS silahkan bisa dibaca masing-masing ya. Dokter Afwan. Ya, silakan. Tadi beberapa mahasiswa yang terlambat sekitar 3 menit atau 2 menit tadi dan belum di-approve untuk masuk. Yang terlambat kenapa Mas Soim? Tadi beberapa teman-teman ada sekitar 1 atau 2 yang terlambat sekitar 2 atau 3 menit masuk untuk Google Meet dan belum sempat di-approve sama dokter dan belum bisa mengikuti. Oh, baik. Sebetulnya tidak saya protek ya, asal sinyalnya kuat ya, sebetulnya bisa masuk. Jadi tidak saya protek harus masuk tepat ya, karena ini Google Meet saya kan yang premium ini, jadi bisa disetel tanpa harus saya izinkan masuk, otomatis teman-teman bisa langsung masuk sendiri gitu. Jadi kemungkinan mungkin karena sinyal mungkin sangat mungkin gitu. Nanti akan saya kirim contoh bagaimana sistem yang saya terapkan ini bisa merekam semua aktivitas lalu lalang teman-teman di Google Meet kita hari ini. Masuknya jam berapa, dia keluar jam berapa, keluar masuk apa enggak, ya berkali-kali itu nanti semua ada reportnya. Nanti contoh itu akan saya kirim ke grup ya, agar teman-teman bisa nanti mengetahui bahwa ketika saya memberikan penilaian, dasarnya itu. Jadi lamanya kuliah itu berapa menit, kadang ada yang hanya masuk kemudian keluar, itu nanti sistem kita bisa mendeteksi itu. Itu Mas Saim ya. Syukran. Apaan. Tapi kalau sudah tidak ada yang tanyakan Mas Saim, apa kita tutup saja ini? Hanya udah jelas semua. Apa kita tutup, Mas Saim? Ustaz Afwan, apa tadi yang kelompok itu nanti setelah dibuat kelompoknya nanti anak kirim di grup ya, Ustaz? Baik. Nah, nanti mau dikirim ke grup ya, mohon tanyanya Mas Saim ya. Beberapa nanti diskusi terlebih dahulu mungkin ya. Baik. Terima kasih Mas Saim dan teman-teman semua ya. Silakan melanjutkan aktivitas berikutnya. Mari kita tutup perkuliahan perdana kita ini.
dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan astagfirullah untuk Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.